layout-nya ambil yang itu ya, diganti layout. Ya, selamat pagi Mas dan Pak. Ini saya Diana mau presentasi bagian Korea Design. Saya dapat bagian. Coba ada on mic mungkin. Coba suaranya masuk agak jauh tempat. Saya dapat bagian yang example 62. Jadi dari soal yang panjang ini. Sudah on mic belum? Kok kelihatan belum? Oh, belum kayaknya. Belum kelihatan mic-nya. Terus ya, karena saya dapat bagian example 62, jadi judulnya itu single replicate of the 2/4 design. Terus dari soal yang example 64 ini, example 6.2 ini tentang eksperimen faktorial yang dilakukan di pabrik tentang faktor yang dianggap mempengaruhi laju filtrasi dari suatu produk. Faktornya itu ada 4, makanya tadi namanya 2/4 design. Yang pertama itu ada suhu, dilambangkan A, kemudian tekanannya B, yang ketiga yang C itu konsentrasi formaldehyde atau formaldehida, terus yang D itu kecepatan pengadukan. Terus setiap faktornya ini dilevelkan lagi yaitu tinggi dan rendah. Eksperimen ini tujuannya untuk memahami bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi laju filtrasi produk. Kemudian soal ceritanya tadi, insinyurnya itu ingin memaksimalkan laju filtrasi produk yang diukur dalam galon per jam atau gal per jam, atau ingin mengetahui kombinasi level suhu, tekanan, konsentrasi formaldehida, dan kecepatan pengadukan yang dapat menghasilkan laju filtrasi tertinggi. Yang pertama itu kondisi operasi proses saat ini laju filtrasinya sekitar 75 gal per jam dengan konsentrasi formaldehidanya pada level yang tinggi. Tapi harapan dari insinyurnya itu untuk mengurangi penggunaan formaldehida karena menurunkan konsentrasi level rendah tanpa menurunkan laju filtrasi. Terus dari soal ini itu ada matris yang diperoleh dengan 1 kali replikasi pada percobaannya 2/4 seperti ini. Faktornya ada ABCD, terus ini run labelnya, dan ini konsentrasi laju filtrasinya. Kemudian kalau digambar di plot, bentuknya kubus seperti ini. Nah, ini kalau dari kubus ini sebenarnya titik-titik pojok ini nggak kelihatan ya. Nah, pojok-pojoknya ini ada artinya juga. Desainnya berdasarkan informasi 4. Ini menunjukkan interaksi antara faktor eksperimen, proses filtrasi produk kimia. Kemudian karena setiap faktor itu ada 2 level, rendah dan tinggi. Kalau rendah itu lambangnya -1, dan level tinggi itu tandanya +1. Terus kalau interpretasi dari plot kubusnya ini, yang pertama kalau representasi dari kombinasi faktor, yang titik-titiknya ini yang berwarna-warni ini, itu mewakili satu kombinasi level faktor. Misalnya 4 faktor masing-masing memiliki 2 level, rendah tinggi, kita dapat 16 kombinasi. Kalau ditampilkan dalam 2 kubus masing-masing, satu level itu ada untuk faktor D dibagi 2 yaitu rendah sama tinggi. Yang rendah itu yang sebelah kiri D sama dengan -1, dan yang tinggi itu D sama dengan +1. Kemudian setiap sisi atau garisnya dalam kubus itu menghubungkan kombinasi yang berbeda dalam satu faktor. Jadi memungkinkan untuk melihat perubahan respon akibat satu faktor pada satu waktu. Terus kenapa kubusnya terpisah? Karena ada 2 faktor, 2 kondisi yaitu level rendah dan level tinggi. Kemudian
Yang ketiga adalah laju filtrasi di setiap titik. Kalau misalnya di kubus yang sebelah kiri, di mana D-nya itu negatif, kemudian ada A negatif, B negatif, dan C negatif. Yang ini menunjukkan laju filtrasinya sebesar 45 gal per jam. Ini ada di titik yang tulisannya 45, yang sebelah kiri depan sendiri. Kemudian kalau nilai-nilai ini memberi informasi bagaimana kombinasi level faktor mempengaruhi laju filtrasi. Kemudian kalau kita tahu ini mempengaruhi laju filtrasi, berarti kita bisa mengidentifikasi kombinasi mana yang memberikan laju filtrasinya itu terbaik. Kemudian yang keempat, perbandingan antara kombinasi. Ini dapat dilihat untuk apakah bisa menaikkan atau menurunkan level D. Terus ya tujuannya yaitu untuk menentukan kombinasi faktor yang menghasilkan laju filtrasi tertinggi sehingga membantu mengoptimalkan produksi. Dari kubus yang ini kan ada yang 104 gal per jam pada A positif, B positif, C negatif, dan D positif yang menunjukkan kombinasi yang paling bagus karena 104 ini laju filtrasinya paling tinggi. Ini ada di kubus dengan titik yang kubus yang bagian kanan titiknya 104. Kemudian kan kita mau menganalisis, yang pertama kita kan mau menganalisis data. Pertama kita membuat plot normalitas berdasarkan efek yang telah dilakukan. Ini dari konstanta kontras. Nah, jadi dari data itu tadi, kalau kita mau menganalisis variansi, yang pertama kita cari itu efeknya dulu. Jadi dari 16 ini, kombinasi level rendah tingginya ini terus dimasukkan. Terus kita mencari tabel estimasi efek. Nah, ini kita cari efeknya itu satu-satu. Kita cari efeknya satu-satu. Gunanya kita mencari efeknya satu-satu ini biar kita tahu mana efek yang memiliki pengaruh tertinggi sama mana efek yang memiliki pengaruh terendah. Kalau dari yang A, B, C, D, yang ini efek utama, ini kan yang paling tinggi yang A, kemudian D, terus yang paling rendah kan B. Terus dan seterusnya ini. Kemudian kalau yang dari interaksi dua faktornya A, B, A, C, A, D, B, C ini yang paling tinggi itu punyanya A, D sama AC, misalnya AC itu negatif. Kemudian kalau dari interpretasinya, A itu memiliki kontribusi sebesar 32,64%. Dari ini persen kontribusinya yang dihitung. Dan seterusnya, berarti A ini dengan C dan D itu faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan laju filtrasi di pabrik. Kemudian yang faktor B ini kan 3,125. Dia itu positif, tapi dia memiliki estimasi efek yang paling kecil, dan persen kontribusinya itu cuma 0,68. Jadi pengaruhnya dia dibanding faktor A, C, dan D itu paling kecil. Kemudian selanjutnya bagian tingkat interaksi. Misalnya di interaksi tingkat 3, ada A, B, C, dan A, B, D, memiliki kontribusi yang lebih rendah, 1,2%. Jadi menunjukkan bahwa efek interaksinya lebih kompleks, kurang penting dibanding efek utama atau interaksi faktor-faktor. Kemudian, nah dari kita tadi udah tahu kalau yang B itu paling kecil. Jadi kalau B-nya di sini, B-nya bisa kita keluarkan. Jadi kita cuma lihat yang efek utamanya itu A, C, dan D.
Nah, kalau dibentuk plot efek utama ini terhadap laju filtrasi itu bentuknya seperti ini. Faktor A, faktor B, dan faktor I. Dari gambar ini, efek utama variabel A itu temperatur, C itu konsentrasi, dan D itu laju pengadukan. Dia tuh kayak naik ke atas gitu ya. Jadi artinya setiap faktor memiliki kontribusi positif terhadap laju filtrasi. Artinya dengan menaikkan ketiga faktor ini pada level tinggi bisa untuk meningkatkan laju filtrasi. Kemudian ini kan yang efek utamanya doang. Selanjutnya kita mau mengecek interaksi antara faktor A, C sama D ini. Jadi interaksinya antara dua faktor. Nah, interaksinya seperti ini. Yang sebelah kiri ini AC dan sebelah kanan itu AD. Terus dari efek utama tidak sepenuhnya independen. Ada interaksi signifikan antara AC dan AD. Gambarnya seperti memotong. Nah, kemudian interaksi ini memberikan wawasan hubungan yang lebih kompleks antara faktor-faktor. Kemudian kalau interaksi AC menunjukkan bahwa temperatur A bervariasi tergantung pada konsentrasi C. Ini yang biru ini C. Biru itu berarti semakin tinggi, kalau birunya lebih muda, berarti efek temperatur lebih dominan pada konsentrasi rendah. Kemudian kalau yang interaksi AD yang sebelah kanan, dia kayak kebalikannya, yang birunya dia di atas, lebih tinggi. Jadi pengaruh laju pengadukan itu lebih besar ketika temperaturnya itu juga berada di level tertinggi. Dari interaksi dua faktor ini, berarti ada kesimpulan kalau ketika temperatur dan laju pengadukannya itu tinggi dan konsentrasinya rendah itu mendapatkan laju filtrasi terbaik. Karena formaldehyde tadi yang kurang optimal, berarti dengan 3 ini aja kita berharap sudah mendapatkan laju filtrasi yang tertinggi. Kemudian ini untuk desain proyeknya, interpretasinya hampir sama, B-nya itu tidak signifikan, berarti dapat diabaikan. Kalau diabaikan, rancangan kita tuh nggak jadi 2/4, tapi jadinya 2/3. Karena yang signifikan cuma A, C, dan D. Ini bisa digunakan, berarti bukan lagi 2/4 tanpa replikasi, menjadi 2/3 dengan dua replikasi. Kemudian kalau ini dilakukan analisis variansi lagi terhadap faktor-faktornya, berarti dapat hasil yang seperti ini. Ini analisis varians eksperimen antara 3 doang, jadi yang efeknya itu sudah dikeluarkan semua. Jadi dari faktorial 2/4 yang tanpa replikasi dan 2/3 dengan 2 kali replikasi ini hasilnya nggak jauh beda, meskipun salah satu faktornya dihilangkan. Dari konsep desain proyek ini, faktorial tidak direplikasi menjadi faktorial yang direplikasi dengan faktor yang lebih sedikit berguna. Jadi kalau misalnya kita punya eksperimen tanpa replikasi, yaitu 2/4K, misalnya K-nya tadi 4, kalau ada suatu faktor H, di mana H itu kurang dari K, faktornya dapat diabaikan atau dikeluarkan. Maka data aslinya sesuai dengan faktorial 2 tingkat penuh dalam faktor K-H, sehingga sisanya K-H yaitu faktor dengan 2/4H replikasi. Ini alternatif kalau kita mau membuang faktor yang kurang signifikan. Jadi namanya tetap faktorial tapi dengan faktor yang dikurangi. Kemudian kalau diagnostic checking, ini diaplikasikan pada residual dari desainnya. Ini hasil dari analisis sebelumnya bahwa faktor yang memiliki efek signifikan adalah A 21,625, 21,625. Terus ini dari yang atas ini, yang agak jauh,
Terus yang C 9875 dan D 14625, AC negatif 18125 dan AD-nya 16625. Estimasi laju filtrasi ini digambarkan dengan model regresi ya. Jadi 7006 ini kalau misalkan kita modelkan regresi itu tuh dengan intercept-nya. Ini kan tadi lebih mencari total sum square. Posisi 70,06 itu intercept-nya. Nah, ini dia. Tadi kan faktor B-nya udah kita keluarkan. Jadi tinggal faktor A, C, dan B. Terus kita modelkan lagi dengan model regresi. Terus yang 70,06 ini dapatnya dari intercept-nya. Terus kita udah punya yang ini, variabel-variabelnya dimasukkan ke dalam model regresi. Ini AC, AD, kemudian interaksi AC ini 9,0625 dan seterusnya. Ini dimasukkan ke dalam sini. Kemudian kalau misalkan kita mengambil nilai min 1 dan plus 1, kalau laju filtrasinya itu diganti sama dengan 1, ketika semua efeknya itu diganti min 1, berarti kita dapat 46,62. Jadi nilai observasi yang kita dapat di tabel yang pertama tadi itu 45. Terus residual yang kita hitung dari model regresi itu kita dapat 46,62. Jadi nilai residualnya itu Y pengamatan observasi yang sebelumnya 45 dikurangi dengan hasil dari yang dimasukkan pada model regresi. Kalau misalkan manual satu-satu itu berarti 45 dikurangi 46,22. Jadi residu untuk yang kan 1 itu negatif 1,22. Ini juga ini manual. Nah, ini kita hitung manual. Ya. Kita hitung manual. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini yang pertama tadi yang kita masukkan 45 sampai dengan 96 itu yang awal observasi. Kemudian YZ ini hasil dari yang kita masukkan di model regresi. Jadi kita dapat residunya itu dari observasi dikurangi nilai estimasi yang menggunakan model regresi. Jadi ada 16 ya dari RAN 1 sampai dengan ABCD. Kemudian ini kan kita tadi ini residualnya ya. Kalau kita dari residual bisa ngecek plot normalitas residual dari efek utama A, C, dan D. Artinya antara efek yang signifikan tadi A, C, dan AD. Jadi yang seperti ini saya ambil dari buku karena agak berbeda. Jadi tidak apa-apa kita pakai yang dari buku. Kalau interpretasinya dari yang residual antara faktor utama A, C, D, dan interaksi faktor A. Maksudnya berbeda jauh enggak? Kan tergantung ininya apa tadi? Hasil kamu bikin ya topinya kan itu. Iya. Harusnya setelah kalau dia mungkin kalkulator kan pembulatannya banyak, mungkin resikonya. Agak tapi kalau yang pakai komputer harusnya hasilnya hampir sama. Agak kurang bagus gitu Pak. Nah, karena itu mau ngecek residualnya sebenarnya. Oh ini mungkin ini skala ininya gambarnya itu loh, maksud saya sumbu Y-nya ketinggian itu loh. Itu hanya malah setting di value-nya ini apa E-nya residualnya. Residual kan nilainya karena berapa sampai berapa gitu kan tadi melesetnya gimana ini karena ketinggian jadi gambarnya di bawah banget itu. Itu lebih karena ini aja membatasi frame-nya aja itu frame gambar. Oke, saya kira mestinya harusnya sama kalau. Terus kemudian ada ya jadi seperti ini efeknya signifikan. Terus ada metode lain namanya respon surface dari plot 31 dan 32. 31 ini yang 31 ini yang efek faktor utama, berarti 32 yang efek faktor interaksi. Dari efek utama sama efek faktor interaksi ini kalau dilakukan interpretasi lagi
terhadap eksperimen laju ini bisa menggunakan model regresi. Ini ya, Y hat ini 70,06, ini sama seperti yang tadi, ini dari interceptnya, terus ini dari konstantanya yang dari tadi, dari perhitungan tadi maksudnya. Ini dapat bentuk modelnya, ini model yang awal tadi, yang dari regresi sebelumnya, dari ini yang diagnostic checking. Kemudian analisis faktor. Kalau konteksnya eksperimen faktorial, respon surface ini merupakan model matematika atau grafik yang menggambarkan hubungan antara beberapa faktor dan faktor dan respon atau variabel output. Tujuannya untuk memahami atau bisa juga memvisualisasikan perubahan level faktor tertentu. Perubahan level faktor itu bisa mempengaruhi respon, sehingga dapat menemukan kombinasi level faktor yang menghasilkan respon optimal. Jadi kalau ini bisa dipakai dengan plot kontur. Namanya respon surface. Jadi yang di gambar ini menunjukkan respon filtrasi, laju filtrasi berubah ketika dua faktor yang lain itu juga diubah. Jadi kalau ini plot konturnya. Yang ini adalah plot dengan laju pengadukan. Ini bentuknya sekilas kayak kurva tapi nggak terlalu melengkung. Ini sudah ada filtration rate, ini ada warna-warnanya ini yang menunjukkan interval filtrasi, interval laju filtrasinya. Dari yang kuning ini yang paling tinggi. Terus kemudian yang paling gelap sendiri yang filtrasi paling rendah dari run 1 sampai dengan 16 run tadi. Dengan yang pertama yang di suhu horizontal ini adalah temperatur, yang di sini ya konsentrasi. Terus dari plot kontur yang ini itu bisa dibuat model lagi ya. Bisa dibuat model lagi. Ini tetap menggunakan model regresi yang ini, tetapi kita isi bagian X4. X4 itu kan tadi punyanya laju pengadukan ya. X4 karena kita pakai yang laju tertinggi, berarti setiap X4 ini kita ganti 1. Di model yang ini X4-nya kita ganti 1. Terus model regresinya itu 2. Jadi 2, jadi antara 2 aja. X1, X3 sama X1, X3. Jadinya seperti ini. Terus, karena tadi ada 2 interaksi yang lainnya. Oh iya, tadi bentuknya kalau di buku bentuknya agak melengkung-melengkung. Ini kurang melengkung, tapi ya udah. Terus, selanjutnya. Itu juga sama skala ininya tadi, sumbu ininya nilainya sampai berapa gitu. Kalau kependek kan lengkungnya jadi nggak kelihatan. Tidak sama Pak kayaknya. Harusnya. Soalnya di buku ini lengkung banget. Ya, tapi intinya sama nggak nilainya itu 0 sampai 1 kan? Yang di buku itu. Ya. Nah, itu sama nggak? Sama. Apa di ini ya gambarnya? Coba paling atasnya berapa? Coba lihat tuh. Itu 1 juga ya sudah ya? Sudah. 1. Apa mungkin pembagian intervalnya ini saya banyak interval gitu Pak. Ini kan cuma 10. Ya. 10. Nah, saya itu 55. Oh iya, jadi Anda terlalu rinci, ada 55. Kalau ini dia 10-10 gradasinya. Kan ini kan untuk melihat gradasi. Jadi apa? Kita kan nanti masalah dalam konteks eksperimen nanti kan pada saat untuk dipakai itu menyangkut biaya kan. Oh, sudah segini aja sudah cukup lah misalnya. Jadi ini Anda mungkin terlalu rinci tadi di 55 kan, karena Anda bikin 10-10 sama dengan yang di buku ya dia kan sama. Ya kayak itu kan motivasinya ke masing-masing, gradasi 5, gradasi 10, mau gradasi itu kan nggak apa. Terus ini jadinya tidak terlalu lengkung begitu ya, tapi lengkung ya begitu. Terus ini kan dengan visual gambar kan lebih menarik juga kan kalau dibanding yang tadi hanya apa. Oke. Terus tadi yang dengan D sekarang, oh ya, bisa dibentuk model regresi, X4-nya dimasukkan 1, jadi model regresinya itu ganti cuma antara X1 sama X3. Terus tadi bentuknya tuh harusnya kurva, karena model regresinya terdapat efek interaksi antar faktor. Jadi ada interaksi X1, X3 ini maksudnya. Terus sekarang ganti plot kontur untuk suhu, yang tadi kan laju pengadukannya, sekarang suhu. Terus suhu sama, yang di sini laju pengadukan.
yang di sumbu vertikal laju pengaduan, yang sumbu horizontal itu konsentrasi. Terus ini sama, tapi tentunya dia lebih jelas ke garis lurus gitu ya. Ini sama, interval pembagian filtrasinya ini 55 juga. Terus, nah kalau plot suhu ini agak berbeda dengan plot yang mengadukan tadi. Sama, dia level tertingginya pada X1 sama dengan 1. Kalau dimasukkan ke model regresinya, kita dapat model regresinya itu ini. 80,8725 ini hasil dari ketika X1-nya dimasukkan 1. Dia nggak ada efek interaksi, makanya dia tuh konturnya lebih tegak gitu. Nah, gitu maksud. Jadi, plot di atas itu bentuknya lurus paralel karena modelnya hanya berisi efek utama. Dari faktor konsentrasi formaldehyde atau X3-nya itu yang C. Kecepatan pengaduannya yang D. Kemudian kalau dibandingkan dua-duanya, variabel A, suhu, atau X1 ini, dan kecepatan pengaduan D, X4 ini harus berada pada level tertinggi. Kemudian, supaya prosesnya terlalu terhadap konsentrasi yang C tadi. Hasil ini sama dengan hasil yang menggunakan grafik. Grafik yang pertama tadi. Kemudian ini ada cara lain lagi. Ini alternatif untuk plot probabilitas normal dari efek faktor. Itu ada namanya plot setengah normal. Plot ini dari nilai absolut estimasi efek terhadap probabilitas normal kumulatif. Jadi sama, kalau yang ini tadi hasil ini masih dari gambar yang buku. Ini interpretasinya garis lurus pada plot setengah normal melewati titik asal selalu melewati nilai persentil ke 50. Terus yang terakhir ini ada namanya land method. Ini hanya tambahan karena yang pertama yang dengan menggunakan efek utama tadi sama interaksi efek. Jadi kalau metode yang lain tanpa replikasi menggunakan probabilitas normal atau setengah normal. Kemudian ada yang mengumpulkan namanya LAN untuk mendeteksi efek yang signifikan. Jadi seperti ini. Ini tidak ada kodenya. Jadi ini hasilnya dari buku. Pendekatan ini memiliki hasil yang sama dengan yang dimiliki Y dan Hamada. Jadi meskipun ada banyak pendekatan, yang direkomendasikan itu tetap menggunakan metode yang diperkenakan LAN. Metode yang diperkenakan ini hanya sebagai tambahan. Ya, seperti itu. Untuk yang 6.2. Kayaknya ini udah apa? Oh ya, sudah. Terus, bentar Pak. Tadi ke close. Kesimpulan akhirnya jadi apa? Kan tadi ada 4 ABCD, tujuannya nyari apa, terus kalau hasil akhir dari ini kita dapat apa juga. Kayaknya tadi sudah mau berakhir ke situ, putus kontekstual itu. Maksudnya sebelum kontekstual itu, dari kerjaan panjang tadi, itu kan tadi kerjaan statistiknya itu. Nah inilah yang sering kalau saya lihat pas juga itu di situnya kadang ada yang bagus, tapi pada saat mau ke ending ininya, dia ternyata nanti karena datanya dia nggak punya apa, memahami datanya, jadi akhirnya ini sebenarnya apa gitu. Coba, kata sebenarnya apa jadi misalnya, ini sebenarnya kerjaan apa sih gitu. Tadi ada beberapa yang nggak signifikan ini, terus akhirnya kalau saya ingin itu proses produksi misalnya, maka sebaiknya A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa, tempatnya harus tempatnya diperhatikan juga saja. Tapi pada level yang high, tentunya karena dibikin ekstrim, high flow itu. Jadi ya, apa
Kesimpulannya apa jadinya? Jadi kalau dari ini tadi, kalau kita pakai 4, itu nggak semuanya signifikan, makanya yang B tadi dikeluarkan. Jadi Nah, sebenarnya makanya hasil akhirnya jadi apa gitu. hasil akhirnya kalau misalkan mau meningkatkan laju filtrasi itu cukup pakai 3, pakai X1, X2, X1, X3 sama X4. Suhunya tinggi, kemudian laju pengadukannya tinggi. Oke, nanti dibuat kesimpulannya gitu. Jadi untuk dapat performa yang misalkan ini saya ganti eksperimennya untuk pendidikan. Sebenarnya kalau untuk belajar enaknya pagi apa malam sih misalnya gitu. Terus apakah yang pakai AC apa nggak pakai AC? Ini kan jadi coba. Kenapa harus pakai AC? Hanya karena S2? Bukan, karena dianggap ini lebih bagus hasilnya itu. S1 pun pakai AC. Terus maksudnya dulu nggak pakai AC. Ya nggak masalah kan. Nah, apakah hanya untuk sampai SD pun sekarang banyak pakai AC? Hanya untuk menaikkan performa apa? Citra di masyarakat itu sekolahan yang tempat orang-orang berada lah, mobilnya saja pada pakai AC, maksud sekolahnya nggak pakai AC, itu alasannya itu kan. Padahal SD-SD yang lainnya kan enggak misalnya gitu. Tapi benar nggak dia akan ngefek nggak? Sebenarnya kan fasilitas itu ngefek enggak gitu. Nah inilah yang kadang kita kan pro eksperimen kayak gitu kan. Tapi selama ini kayaknya di dunia pendidikan apakah ada eksperimen kayak gitu? Anda ada yang dari pendidikan? Satunya melakukan eksperimen itu? Dulu enggak kan? Pernah nggak mengkaji? Nah, makanya besok kan hari Kamis akan datang guru-guru dari Ponorogo kemana itu. Nah, saya apa kebetulan saya tanya, kenapa mereka tidak melakukan ada eksperimen ringan kan? Ya, treatment gini untuk dilihat. Jadi sebenarnya ada dampaknya, karena kita mengeluarkan biaya besar sebenarnya ada enggak mungkin gitu. Jadi kenapa? Jadi kan bisa kalau seandainya mungkin desain ruangnya enggak perlu aset jadi mungkin itu bisa jadi lebih murah ini kan ada, tapi saya lihat banyak sekali yang mungkin apakah benar dilakukan kajian apa enggak. Nah inilah yang kadang kita jadi melupakan yang apa yang namanya eksperimen desain ini. Karena sebenarnya setiap hari kita akan melakukan eksperimen. Kalau saya selama ini kalau mau pulang kadang milih pakai Google Map apa enggak. Kalau nyoba enggak, saya milih sendiri kejebak macet karena pilihannya sampai rumah saya pilihannya banyak. Saya dari sejak di parkiran langsung hidupin itu, saya manut si Google Map. Nah selama ini saya dari segi penghematan waktu lebih, karena kalau kejebak macet, karena tiba-tiba kalau ada perubahan situasi di sana, oleh Google Map itu pindah, dialihkan itu. Berarti kan Google Map real time decision support, nah, maka saya senang tuh. Jadi bukan karena saya nggak tahu alam rumah saya di mana, gitu. Tapi saya pilih karena saya pilihkan jalan yang tercepatnya. Nanti dia ke jalan karena mau dalam dirubah soal ke kanan, nggak jadi ke kiri atau milih lurus. Gitu. Nah sebenarnya dia melakukan eksperimen karena tapi berdasar real time. Nah selama ini kan kita nggak ada seperti itu katanya menyebabkan kebijakan yang dibuat sebenarnya nggak akan dilihat ini ya. Yang kurang makanya saya lihat eman-eman sebenarnya gitu karena mereka kan sebenarnya kadang sekarang di era kayak gini ya yang serba inovasi karena statistik dianggap mereka hanya dapatnya hitung rata-rata minimum itu seringnya kan hanya itu rata-rata nilainya berapa gitu. Pernah nggak mempelajari kaitan misalnya antar pelajaran apa sih yang sebenarnya punya kaitan dua ada gunanya nggak sih kayak saya yang satu tugas tiap minggu sama akhirnya nanti ada ini terus kaitannya dengan hasil ujiannya. Nah ini makanya saya minta data kita, tapi sayangnya dia nggak tahu cara memproteksi data. Harusnya nama siswanya dihapus kan. Loh kok malah ada nama? Ini bisa nama baik kan. Kalau orang tuanya nggak terima, kok mau sosial anak saya di pamer-pameran. Nah harusnya dia menghapus apa? ID-nya. Ya akhirnya saya tak hapus ID-nya karena saya ingin mengolah itu supaya nggak ada kaitan dengan si anaknya. Saya hanya ingin lihat apa ada dia nilainya ada. Berarti dia melakukan perlakuan ke mahasiswanya dalam rangka supaya terus ada remedi. Efek remedi ada enggak sih untuk ininya. Jadi apapun yang akan kita lakukan sebenarnya ada ini enggak.
Nah, inilah yang apa? Kadang pada saat kalau menurut saya juga di situ juga yang bikin ada sangat cekret ya pendidikan sangat luas. Nah, saya bagiannya kadang menganalisis itu melihat itu kan kayak sebenarnya kolom itu kan kayak variabel itu. Nah, dari situlah jadi kita bisa dapat gambaran yang menarik. Nah, kalau di sini malah ini ingin mencari apa yang ekstrim ya nggak min sama plusnya itu ya. Jadi kesimpulannya tadi apa yang variabel yang ingin dicari apa tadi? Variabelnya ada 4. Ya itu kan yang intinya treatmentnya, ininya yang responnya. Respon laju filtrasi. Laju filtrasi kan. Mungkin kita nggak paham kan laju filtrasi itu apa kan urusan kimia kayaknya misalnya. Ya kita kadang tanya si Gemini apa sih itu apa sih laju filtrasi? Setelah itu apa? Treatmentnya tadi apa aja tadi? Suhu, tekanan, konsentrasi. Lupa. Nah, itu kan dibikin ada minnya itu. Nah, maka saya walaupun sekarang belum ada lagi mahasiswa yang mau S3 di bidang itu tuh namanya optimal design. Itu malah dari kita ingin nyari sebenarnya harus apa ini supaya ada responnya misalkan dikasih sekarang kan namanya apa ya dikasih uang mas gitu nggak gerak dia uangnya tak naikkan baru dia bergerak. Nah berarti kan efek tanah cuma 10.000 itu enggak ada. Nah makanya pemerintah menaikkan gaji cuma segitu enggak ada efek. Tapi ya sudah kalau nggak dinaikkan kan nanti enggak ini jadi akhirnya hanya efeknya apa lebih efek psikologis efek secara ini enggak. Nah ini makanya tadi kalau secara ini sebenarnya itu semacam eksperimen. Nah kalau terarsip semua data-datanya kita jadi bisa mas dengan baik. Ya kayak defisiensi sebenarnya ngefek enggak sih itu sampai capek duduk setiap hari ngajar hari Sabtu sekali itu kan darurat aja saya turun lagi gitu selama 2 minggu tiap hari lagi harus saya kebagian pagi lagi wah rasanya menderita ya tapi apakah itu bahkan nggak pernah dikaji juga yang penting itu tradisi harus melalui tapi nggak pernah dilihat dampak ininya sebetulnya ada nggak apa ada cara lain yang tidak maraton seperti itu. Nah itu kan kayak orang mawon melelahkan ya dan materinya lagi untuk siswanya kan pagi ya sampai sore. Wah saya kemarin bayangin saya kebagian yang sama terus aljabar analisis bayang trio ini yang paling siang malah yang kelas beratnya sudah ini disuruh nah itu kan berarti bisa dieksperimen kan itu kombinasi diubah kadang itu mungkin yang tahun ini taruh pagi yang ini taruh siang besok lagi dirubah lagi nanti terus pengelola tinggal menganalisis ini ada dampak berarti harus selalu pagi misalnya yang ini sebaiknya alamat yang siang apa ada harus setelah yang misalkan itu dapat suatu komposisi terbaiknya. Nah kalau ini misalnya komposisi terbaik yang mana jadinya? Tadi komposisi terbaiknya jadinya itu suhunya tinggi, terus konsentrasi formaldehyde yang C ini harus rendah dan kecepatan pengaturannya tinggi. Jadi mengurangi yang bagian bahan kimia formaldehyde ini. Oke. Jadi ini misalkan nanti ada kebetulan dari setiap yang kita lakukan sebenarnya kalau kuliah ini bisa ada partnernya entah itu orang biologi atau peternak itu enak sekali di sana yang jalanin nanti setelah kuliah ini berakhir kita lihat itu karena sebenarnya ada yang durasinya bisa pendek tapi kayaknya filtrasi cuma berapa lama ini orang kimia misalnya supaya sampai kelihatan ininya mungkin nggak butuh lama sebetulnya tapi kita sengaja yang melakukan kan nggak mungkin. Nah itulah kelemahan kita kan yang satunya ahli ini nggak pernah bertemu. Jadi pada kejadian kemarin ada paper yang enggak ini kan. Saya merasa mencoba kombinasi itu nggak mudah itu. Di S3 aja saya nyoba ada pembimbingnya itu ada dari sana. Ternyata ya ketemu susah.
Saya nyoba kombinasi, saya statistik, ada orang matematika, ada tidak semudah itu ternyata. Karena kita belum terbiasa untuk meluang waktu sebenarnya kalau ketemu cuma sebentar. Ya oke, mungkin 1, 2 aja. Kita kemarin sampai berapa sudah itu? 6 ya. Kalau kita pertemuan tinggal 2 kali lagi ya. 3 kali dengan ini kan. Betul. Iya kan? Betul. Jadi 7, 8, 9 kalau targetnya kan itu. Jadi nah sekarang kita sekali lagi Anda jangan bayangin harus dikuasai semua, tapi yang penting saya inginkan sebenarnya dari sisi ini, karena suatu saat mungkin kan Anda kan akan jadi dosen, kebetulan di sana moga-moga partnernya enak itu diajak mau gitu. Mungkin di sana ada fakultas lain yang kebetulan butuhkan, tapi ada yang milih merekrut sendiri itu di UGM itu. Jadi dia nyari mahasiswa, jadi direkrut. Di sana dilihat jadi rekrut. Jadi dia dengan pengetahuan yang dia miliki waktu itu aja kan. Tapi pengayaannya kenapa pada saat berpanas sama kok malah nggak jalan itu. Nah ini yang saya juga masih melihat itu sebagai suatu misteri gitu. Jadi ada beberapa yang kita di alumni ada direkrut di perkenakan ada tapi kok kemarin masih keluar yang itu saya duga mungkin ini nggak pakai dia gitu atau malah bisa jadikan administrasi aja misalnya kan sayang kan itu. Ada yang ada ditaruh di universitas tapi kayaknya juga di bagian administrasi. Hanya karena dilihat harganya aja dia, tapi kayaknya statistiknya dimanfaatkan itu. Tapi kan juga ada saatnya nggak dimaksimalkan. Padahal sebenarnya kalau dimaksimalkan itu bermanfaat karena dia akan sudah belajar banyak kan. Itu. Oke, sekarang kita lihat apa lagi yang ya itu jadi blocking, confounding, pada tetap masih kita di 2K. Kalau kita lihat ini, yang pertama nanti akan kita melihat blocking, replicated K-design. Confounding, untuk itu confounding 2 factorial design into block. Sampai ada for block, sampai 2 pangkat pi block. Gitu. Terus partial compounding. Ngapain sampai sebanyak ini? Kira-kira yang pakai siapa? Ini kadang saya melihat. Dan kadang ada eksperimen yang memang bisa melibatkan banyak hal. Karena apa? Blocking tujuannya kemarin apa? Mereduksi noise kan. Yang kira-kira nggak kita butuh, tapi selama ini kita abaikan itu. Jadi saya nggak bisa melihat apa kalau istilahnya teman cari bibit unggul ini kayaknya nggak pada kelihatan itu gara-gara kalau sekarang keblok oleh siapa? HP itu. Anak-anak hebat sekarang pada hilang. Pemakaian HP yang durasinya sudah panjang banget itu menyebabkan mereka banyak sekali yang sudah dosen. Kayaknya kalau S2 mungkin sudah, tapi kalau saya dia batin gara-gara dapeting notifikasi kan yang aja. Nah sekarang kita sampai sebanyak ini mungkin si teorinya ini kan maunya nyiapin, tapi makanya inilah nanti kalau jurnalnya ya kemarin untuk konteksnya tadi saya belum sempat tanya, jurnalnya bisa dapat yang pakai yang seperti yang Anda terapkan tadi sampai 4 apa? Orang mana yang pakai bidang apa? Oh ya. Mungkin lihat sekilas apakah tapi yang jelas dia mungkin nggak ngecek sedetail seperti yang Anda lakukan tadi kan? Sampai asumsinya dicek. Ini kayaknya kimia, Pak. Kimia juga di Iya. Tapi kayaknya pertanian mati jagung. Bingung saya, Pak. Kita orang ya bisa mana? juga memang kemungkinan kan ya makanya tadi di bidang pertanian mungkin butuh kimia kan. Orang kadang bisa juga seperti tapi yang penting di situ kalau yang kita nanti cermati di sini adalah mereka kira-kira sudah cermat ya waktu memakai desainnya. Tadi saya mau bab 7 sorry. Oke nanti kalau ada waktu kita bisa lihat ke situ. Ya sebenarnya ini lanjutannya nanti kan yang respon surface itu. Kan kalau dulu gambarnya nggak menarik gara-garanya apa?
Cuma tadi itu. Dengan sekarang teknologi ini jadi lebih menarik tadi. Ada mata kuliah itu mungkin Anda lihat di kurikulumnya ada respon survei metodologi gitu. Pernah nggak ngecek? Itu nggak pernah keluar. Nanti kalau dosennya sudah cukup baru akan keluar. Itu dulu ada respon survei. Sampai di S1 pun kita ada kan waktu dosennya cukup lumayan ya Pak. Sekarang kita lagi krisis itu jadi ya udah. Nah sebenarnya kalau dari setiap itu kita lihat motivasinya apa, biasanya di pendahuluannya ini kan kelihatan motivasi ini kan, there are many situations in which it's impossible to perform all of run in dua pangkat k faktorial ini kan under homogeneous condition itu. Berarti problemnya kan di sini kita ini yang kalau kita mau belajar sesuatu, yang penting kita pegang itu motivasinya, jadi kita nggak akan ngantuk itu. Kenapa kok kalau kita belajar ngantuk? Karena kita sebenarnya belum tune in. Jadi kita kayak nggak niat kan, nggak ada rasa ingin tahu, nggak ada itu. Padahal sebenarnya kita masuk ke sini karena apa? Dihadapkan dengan situasi bahwa saya ingin ngeran semua itu dengan kondisi yang homogen itu nggak mudah. Tadi sebetulnya ada berapa harus semua di itu. Nah inilah dikasih contohnya tapi di bidang apa nih? Single pass of raw material might not be large enough to make all the required runs. Bidang apa ini? Material itu berarti yang orang ingin melakukan mungkin material yang terbaik. Kayak sekarang kalau nggak salah kan dulu itu ada bata, ada batako, sekarang apa itu yang bata ringan ini? Saya pikir besar, saya taruh di air ternyata ngapung. Gara-gara saya pikir kalau bata itu kan langsung kerendam, bata juga ternyata saya nggak tahu kalau jatuhin itu sakit enggak. Ada kan dia sekarang kan kayak yang itu. Itu eksperimen kawan, tapi harga bawah, tapi sekarang cepat aja kayak dilim aja. Saya nggak bayangin sekarang kan kalau ada gempa, pada ambruk, dia apakah jadi jaringan juga gitu. Moga-moga kalau rubuh malah dia terbang gitu kan, kayak jatuh ke air dia ngapung masalahnya itu. Saya nggak tahu dia material apa yang dibuat itu. In other case it may be disable to deliberately vary the experimental condition to ensure that the treatment are equally effective. That is robust across many situations that are likely to be encountered in practice. Nah ini lagi chemical engineering. Nah kira-kira ada nggak sih mereka misalnya mereka pada membaca buku ini? Nah, saya nggak begitu, makanya kenapa saya minta jurnalnya cari itu sebenarnya yang sampai di level yang tertingginya mereka, apakah juga mau menggunakan pada saat kan mereka melakukan eksperimen kan sebenarnya keseharian penelitiannya risetnya kan memang melakukan eksperimen, dia harus membuat perlakuan macam-macam gitu. Nah, apakah mereka sampai sadar itu di sini? Run a pilot plan experiment with several batch of raw material because he knows that different raw material based of different quality grades are likely to be used in the actual full-scale process. Farmasi mesti yang melakukan eksperimen ya. Kalau di sini ya inilah. Saya fisika juga kadang mungkin melakukan eksperimen juga. Apakah bidang ilmu komputer yang pada melakukan teknologi ini dia nggak melakukan eksperimen? Berganti-ganti suku cadang komputer dari yang teknologi ini sampai mesti mereka melakukan itu. Dan akhirnya mencari efisiensi. Saya lihat yang menurut saya itu, saya nggak tahu ini kenapa kok Cina bisa apa-apa murah itu. Pertama karena apa? Dia selalu melakukan risetnya adalah bagaimana supaya bisa sama-sama laptop, produknya sama Eropa, Amerika, mesti dia bisa lebih murah. Gitu. Dan kadang ada orang berpikir, ngapain saya beli yang laptop awet-awet, untuk apa? Saya masih punya yang, jadi masih bagus ininya, tapi softwarenya sudah nggak support. Kalau dulu masih bisa diganti-ganti, sekarang kan enggak.
menyatu. Kalau sudah ketinggalan, sudah buang. Nah, saya kembali maka akhirnya pilihannya lebih baik gak usah awet, tapi yang teknologinya terkini. Toh setahun, 2 tahun sudah ketinggalan. Masih hidup barangnya, tapi nggak perlu, kita nggak pakai lagi. Itu. Dulu mikirnya kan nyari yang awet, ternyata problemnya bukan karena itu ketinggalan, sudah nggak bisa nyoba kemarin mau ngambil, sudah susah, nggak bisa. Itu. Mungkin HP gitu kan sekarang sudah modelnya gitu. Hanya yang penting sekarang apa? Nggak usah yang apa kira-kira setahun 2 tahun rusak ya sudah kita buang kan nggak sayang sudah rusak itu. Tapi kalau masih hidup, kita pernah punya Motorola sampai masih zamannya pakai baterai beli di waktu di mana. Hidup terus itu. Lama-lama tapi suku cadang baterai sudah nggak ada. Jadi kalau mau pakai saya harus nancep ke listrik gitu. Ya masih bisa dipakai. Sampai sudah pergantian teknologi yang sudah nggak bisa lagi dia dipakai, tapi masih hidup itu. Kan sayang kan. Nah inilah makanya dalam konteks mereka melakukan riset mesti banyak hal yang akan dilakukan. Nah, salah satunya di sini adalah kembali blocking mau tidak mau dilakukan, ditambah lagi tadi untuk kalau kita mengusahakan supaya mengatasi kalau yang nggak homogen itu. Bahasa homogen di statistik apa itu? Kondisi homogennya, variansinya dia asumsinya kan variansi konstan gitu. Tapi di dunia time series kita kan data time series bisa nggak dikendalikan supaya variansi konstan? Enggak. Makanya wajar yang menemukan itu dapat Nobel itu. Angel itu. Bisa apa kita mengendalikan harga supaya variansinya konstan? Enggak bisa. Terus mungkin data-data time series itu dikendalikan supaya mereka itu varian konstan. Enggak. Nah, si Angel dia malah mengatasinya dengan apa? Meng-create yang heterogen. Makalah itu dapat Nobel itu. Susah kan dapat Nobel untuk bidang-bidang kayak orang statistik matematik, enggak. Mesti fisika, kimia, biologi yang dianggap memberi kontribusi besar. Nah, yang di dunia ini dunia rancangan percobaan, belum ada yang create dalam selalu boleh melakukan blocking, melakukan ini. Dia masih berusaha apa? Mengatasi keadaan. Belum mengembangkan si modelnya, teorinya itu. Nah, makanya waktu saya akhirnya hanya ke optimal desainnya. Jadi berapa sih ini supaya masih karena kalau kita misalnya treatmentnya terlalu rendah, mungkin nggak ngefek, malah nggak kedetek semua itu. Ini kejadian pernah saya ingat sekali waktu bidang apa ya. Jadi di mikroskopnya nggak bisa kelihatan karena dia waktu ngasih apa itu nggak bisa muncul. Itu. Berarti kan masalah apa? Level treatmentnya. Ya seperti sama ada 2 anak itu. Saya naikin 5.000, dia sudah teriak senang banget. Yang satu 5.000, 5.000, 50.000 gitu lah. Berarti kan sudah beda skill ininya kan. Nah, satunya anak biasa dia dapat uangnya itu tiba-tiba disuruh inilah ini mencari tapi kayak gitu enggak. Oke, kembali ke sini jadi kita sekarang pertama ini nanti blocking a predicate untuk factorial design. Di sini ada 3 blok, blok 1, blok 2 dan blok 3. Jadi sekarang konteks blok ini salah sebagai apa? Kayak jadi kenapa perlu sampai 3 kali ini kalau dilihat hasil ininya blok totalnya berapa? 113, 106, 111. Kalau semua sama ada gunanya enggak? Jadi enggak menarik kan kalau dia diinikan. Jadi kalau dilihat per level kita lihat di yang efek utama 28, 25, yang A-nya 36, 32, 32 ini kayaknya blok 1, blok 2 dengan blok 3 kayak hampir betan misalnya. Nah, inilah yang mulai kita memandang tanya perlu enggak. Nah, ini secara statistik kan ini kalau secara kayak gini kan masih subjektif kan. Kalau sudah gunakan tabel 72 jadi lebih objektif kan ini. Jadi itu yang enggak signifikan yang apa? Yang AB. Sekarang coba Anda running
Tapi yang blok 3-nya nggak usah aja, cukup blok 1, blok 2. Hasilnya sama enggak? Di sini? Merubah enggak? Apalagi saya nggak usah pakai ini. Jadi cuma satu blok aja, jadi satu replikasi aja. Nah, nanti di sini hasilnya kayak apa? Nah, itu sudah menunjukkan bahwa nanti akan ada, oh iya ini kayaknya perlu ini sih, blok ini itu. Apakah perlu 3, perlu 4, perlu 5? Nah, kalau kita misalnya ini AB masih belum kelihatan ini, padahal sudah 0,2. Kalau saya tambah lagi, apakah ada menyebabkan p-value-nya AB jadi bisa lebih kecil? Atau tetap aja ya sudah, dia memang sudah saya coba replika tetap aja dia sudah enggak. Nah, itu dalam konteks ini kadang orang ingin mengejar padahal saya punya hipotesis harusnya ada interaksi. Di sini kok nggak ada interaksi. Maka saya ingin, apalagi seperti kalau di statistik sebenarnya ini sebenarnya bisa saja dikembangkan jadi yang namanya metode sekuensial. Mungkin pernah saya ceritakan, walaupun sekarang juga jarang keluar ya. Anda sering melakukannya itu, tapi nggak pernah pakai teorinya. Yaitu memutuskan setelah saya lihat dengan 2 data, saya belum bisa memutuskan menolak atau menerima. Tambah 1 data lagi, masih belum lagi. Itu yang mungkin saya ilustrasikan kalau kita orang tuanya mulai nggak sabar kan, kamu mau nunggu sampai kapan ini untuk memutuskan kamu ya apa tidak? Sebagai orang tua saya inginnya kan kamu segera memutuskan ya apa tidak, kasihan dia nunggu-nunggu terus misalnya. Saya ingin ketemu sekali lagi gitu kan. Ketemu sekali lagi, sebenarnya metode sekuensial mulai dilakukan. Nah, akhirnya di statistik ada N-nya berapa supaya saya kesalahan tipe 1-nya. Tipe 1 tahu kesalahan tipe 1? Menolak apa? H0 benar jadi. Kalau kesalahan tipe 2, menerima. Jadi kalau H0 benar ditolak, yang satunya apa? Apakah H0 salah berarti H1 benar? Tapi kita ini kan, nah, di satu sisi kesalahan tipe 1, tipe 2 sebenarnya seharian kita lakukan itu juga. Nah, akhirnya dari situ kita memutuskan N-nya. Oh, kalau untuk keadaan kayak gini butuh N sekian. Nah, itulah akhirnya yang jadi pedoman orang. Pokoknya kalau kamu mau ini, beli apa-apa, lihat banding-bandingin dulu sampai berapa dulu. 3-4 toko, ada yang rame 4 toko lah. Gitu. Nah, berarti apa? N-nya kan itu ketemu. Gitu. Maka yakinlah kita keputusannya akan sudah kesalahan tipe 1-nya ya seminimal mungkin, kesalahan tipe 2-nya juga sudah. Karena apa? Untuk menurunkan kedua-duanya hanya bisa dengan menambah datanya. Gitu. Nah, ini sekarang Anda nanti coba running tanpa masing-masing, mungkin saya hanya data blok 1, 2, blok 2 saja, blok 3 saja. Setelah itu blok 1 dan blok 2. Nanti akan kerasa di sini pengaruh dari keberadaan sipol secara ini tadi eksperimen namanya kita coba di. Dan di sini langsung dia memutuskan 3, apakah memang dibutuhkan sampai 3. Ini perlu biaya enggak? Perlu lah. Misalnya kita ngajukan anggaran, ini harus pakai bloknya 3. Wah, mahal lah. Kalau anggaran masa kasih gini, ya udah saya turunin cuma 2 blok. Ya, akhirnya kan kayak gitu, karena apa? Menyangkut ada biaya kan, dinambahin 1 lagi. Itu. Nah, ini berarti yang pemilihan banyak blok optimalnya berapa? Ini dapat contoh 31. Kemarin urutannya siapa? Kembali lagi ke 1 lagi ya kemarin ya. Berarti Desi dapat yang 71 ini. Kisahnya tentang apa ini? Chemical process experiment. Describe in section 662. Padahal section 62 kebetulan yang ini siapa ini yang kebagian tugas ini di section 62? Nah, mau diterusin tukar kayak gitu ya boleh gitu supaya kita makin mendalami permasalahan. Tapi kalau kita ingin memperluas masalahnya ya kita beda. Jadi itu silakan aja ya nanti ya. Anda mau bernegosiasi sendiri gitu. Tawar-menawar sendiri gitu kan. Harganya cocok ya deal gitu kan. Kalau enggak ya sudah gitu. Karena ada lanjutan dari yang kedua. Misalkan di sini ada tadi ada kreasi, kita coba tadi yang blok itu, kita berpikir ngapain harus sampai 3 blok misalnya.
Biaya replikasi harus berapa itu. Nah, memang inilah yang nggak ada yang tadi. N optimalnya, banyak blok optimalnya berapa. Misalnya kita bisa. Itu tadi adalah sekarang confounding in ini ya 2 pangkat faktor desain. Nah, ini problemnya karena apa kita butuh confounding? There are many problems for which it is impossible to perform a complete replicate of the factorial design in one block. Nah, gara-gara inilah, maka jadi kita perlu melakukan compounding is a design technique for arranging a complete factorial experiment in block. But the block size is smaller than the number of treatment combination in one block. Jadi ini dalam rangka untuk penghematan pada saat itu kita nggak mungkin itu ya kita melakukan confounding. Jadi budget ini kan saja jadi kita nggak harus jadi dari segi blok saya bisa jadi dikurangi jadi lebih ringan dari segi biayanya. Di sini belum mengaitkan dengan biaya. Nah, maka saya karena belajar pertama adalah ke statistik, baru belajar statistik keuangan itu setelah berpikir kayak gini. Setiap ini mikirin uang gitu. Jadi akhirnya apa? Apa-apa selalu saya pikirkan kaitan keuangan, akhirnya muncullah masuk ke statistik keuangan. Karena di balik keuangan, apa-apa dipikir sudah sebagai uang. Nah, setelah mikir uang, akhirnya kita berpikir apa? Resiko keuangan kan? Proteksinya apa resiko keuangan? Asuransi itu. Maka jadi muncullah si aktuaria itu. Siapa yang ada diasuransikan ini? Anda punya asuransi? BPJS karena wajib gitu kan. Semua orang yang punya nik tingkat ininya Pak kemarin kan barusan diluncurkan morbiditas karena tapi siap-siap 2025 akan dinaikkan iurannya. Karena dia menggunakan tabel morbiditas yang baru, dihitung-hitung tingkat kesakitannya. Padahal sebenarnya bisa dilakukan dengan cara membuat literasi preventif. Karena selama ini kita literasinya adalah kuratif kan. Ya enggak? Anda kalau setiap mau makan, mikir preventif apa mikir kuratif? Alah, sudah nggak usah dipikir nanti kalau sakit. Nah, itu. Ini akan menyakitkan nggak? Contohnya apa? Kalau ada sambal itu. Ini akan bikin. Terus makanan ini akan bikin apa itu? Itu namanya orang berpikir preventif kan? Tanya, ini apa baru dia. Nah, eksperimen bisa gagal nggak? Ada nggak yang diasuransikan? Belum ada. Saya lagi eksperimen tentang ini harganya mahal sekali kalau gagal. Saya asuransikan aja, karena ada risiko finansial di sana. Ya kayak tadi sudah ini tahu-tahu di Microsoft nggak keluar semua. Atau tanamannya mati semua, sudah dibikin apa? Yang namanya apa namanya itu? Lahan percobaan itu. Coba sudah dibikin treatment gini, tahu-tahu mati itu. Maka berarti kan harus ada yang nggak komplit terjadi itu. Nah, maka dalam konteks yang kemarin bisa aja di situ nggak harus apa full namanya Pak full combination ya dia. Oke, ini kira-kira motivasinya. Jadi we consider apa construction analysis of ini 2 pangkat K factorial design in 2 pangkat Pak incomplete block. Tapi P-nya kurang dari K-nya. Kalau mau ya ini kan adalah sama supaya diinikannya. Misalnya ini adalah nanti dengan yang tadi harapannya dia akan memberi apa lebih di sini dengan apa this design can be run into block 4 block 8 block and 2 4 malah 8 tidak harus apa 1 2 3 kata aja. Tadi sudah jadi artinya untuk bawahnya bisa dengan K-nya nggak harus apa bisa dia lebih kecil. Kok nggak ada contohnya ini? Langsung berhenti. Yang kedua, compounding design
into blocks. Ini coba yang hanya apa? Dua pangkat K, tapi hanya ininya 2 blok. Kalau K-nya 2, ya kasusnya masih sama seperti yang tadi. Tapi kalau K-nya 4, kan berarti dia sudah kasus P kurang dari K, maka compounding lah. Berarti di sini mestinya kalau kita bicara ini ya, untuk kasus K-nya ya lebih dari apa, tapi kalau masih dalam konteks 2 ya seperti yang di depan tadi, misalnya kita ada 2 blok ya 2 gitu, kadang replika bisa lebih banyak gitu. Ini bloknya 2, di running ininya ada 2 pangkat 2 dalam 2 blok. Ini yang K sama dengan P kasusnya berarti kan itu. Ini apa? Tabel apa kayak tadi. Berarti kita kan kalau 2 selalu ada plus minus gitu kan buat formula. Nah, cara lagi adalah kita manfaatkan apa? Yang kombinasi linearnya. Jadi kita punya ada X1, X2 sampai XK. Nah, ini berarti apa yang ini kasusnya ini? Dua pangkat 3, tapi di apa? Kombinasinya ini A, B, A, B, C, A, C, B, C, A, B, C. Ini faktorial efeknya. Bloknya berapa ini? 2. Jadi di sini mulai kejadian yang apa tadi? P-nya kurang dari K, banyak bloknya itu. Karena kita bayangkan tadi biasanya K berarti sama dengan bloknya untuk dinikannya supaya semua kombinasi bisa dijalankan, tapi kan biayanya jadi lebih mahal. Nah, inilah artinya di teknik ini kita jadi bisa menghemat. Nah, ini pendekatan ininya untuk ngitungnya ada pendekatan gunakan yang tadi kombinasi linear. Ini contohnya, equation of error-nya. 1 blok 2, blok 2 pangkat 3. Saya. Bloknya dihemat, tapi replikasinya tadi tetap berapa? Bisa sampai ada 4 replikasi. Replikasi kan tadi untuk atasi apa kalau replikasi? Kenapa kita butuh replikasi? Kemarin untuk kepentingan apa? Kalau blok untuk ininya kalau replikasi? Untuk kepentingan apa? Kenapa kok kita perlu ada di replikasi? Nah, jadi yang masih ingat, jadi pada saat kalau memang kota blok kan terus ada replikasi itu yang kemarin ada replikasinya satu, ada 2, ada ini keberadaan replikasi untuk kepentingan apa? Ya akurasi jelas, tapi salah satunya kalau kita ingin melihat atau kalau kita punya faktornya agak apa banyak adalah untuk kalau kita mulai menggabungkan adanya interaksi kan itu. Kalau tanpa replikasi kan interaksi kita sulit dimunculkan itu. Tapi replikasi kebanyakan untuk apa kadang kita? Ya tadi untuk kamu makin ini lagi jadi tapi malah ada yang jadi gini sudah direplikasi tapi diambil rata-ratanya jadi seperti satu lagi ya kan malah merugikan karena sebenarnya bisa saja kita langsung di running dengan data aslinya karena rata-rata menyebabkan apa tereduksinya apa kalau memang kebetulan ada yang kebetulan jadi dia
dihilangkan, jadi diwakili oleh satu nilai itu. Jadi seperti malah nggak kaya, nggak ada, karena diwakilkan satu itu. Nah, padahal kalau biarkan aja gunakan yang ininya memang ada didesain sudah menggunakan replikasi. Jadi ini replikasi ada derajat 3, kalau 1 kan berarti ya udah nggak ada replika namanya kan. Kalau 2 kan jadi di sini nanti muncul 1 derajatnya. Kalau 4 kan ini 3 karena selalu apa n-1 replikasinya dari ini. Terus bloknya, terus bagaimana kita ingin replika dengan bloknya. Nah ini kan yang nanti untuk apa membuat tabel di analisis variansinya. Nah ini dapat contoh 72. 72 ini lanjutan lagi ya ini. Ya, consider the situation described in example. Yang dapat 62 kemarin siapa? Example 62. Nah sekarang yang ini 72 berarti siapa? Dia pas ya ini. Oh berarti nggak jadi tukar itu kan? Karena ini sudah pas ini. Karena 72 juga merefer ke 62 ini. Oke, ini 72. Wah, ini jadi kan persen kontribusi itu ada kaitannya enggak nanti dengan kira-kira signifikansinya? Sum square makin besar menunjukkan apa? Pengaruh dari faktor itu juga, tapi kan relatif terhadap harus apa yang sum square errornya kan. Jadi kontribusi A besar, gitu kan. Ada yang kontribusinya kecil itu yang akhirnya dikatakan jadi enggak signifikan karena enggak ada kontribusi. Nah kalau bahasa kita dalam punya apa anggota kelompok, saya anggotanya 3 tapi yang ini enggak kontribusinya kecil, malah yang utama cuma 1 ketuanya sendiri lah kadang kan nggak jadi kontribusi. Hanya kerja kelompok saya kadang ya hanya untuk membanding di antara yang individunya. Kadang ada yang saya buat ada kerja kelompok, ada kerja individu. Karena untuk melihat kontribusi individu dilihat di kalau hanya kelompok aja kita nggak bisa mengukur kontribusi individunya. Oke, 72 ya tadi ini. Terus compounding design in 4 block. Tadi 2, terus kita ke yang 4. Oke, karena pola sama. Terus di sini yang secara lebih umum, jadi apa? 2K, 2P tadi ya secara jadi di setiap bloknya kalau saya ada 2K min P runs apa di running. Nah, inilah dapat ini tabel-tabel. Sudah tadi dengan bloknya ditambah lagi sekarang confoundingnya dibikin parsial. Kira-kira apa lagi ini? Dengan dibikin parsial akan mendapatkan apa ini? Lebih hemat lagi enggak kira-kira? Jadi ada completely confounded, nanti ada muncullah ide kenapa perlu ada alternatif apa? Berarti apa? Kira-kira dengan ditambahi ide yang ini lebih menghemat enggak nanti untuk yang jadi ke yang parsialnya. Jadi enggak harus apa? Cuma jadi ini kan degree jadi turun kan tadi dibanding yang sama tadi.
karena ada pengurangan itu lagi. Jadi anggaran terbatas tetap menjaga risetnya berkualitas masih bisa, yang penting eksperimen desainnya harus bagus itu. Nah, contoh 3 ini adalah yang sudah menggunakan partial confounding. 73 berarti siapa? Oke, dan nanti nah, moga-moga dapat juga yang tadi ya, jurnal orang yang pakai ini. Tapi makin ke sini kayaknya yang pakai makin jarang. Tapi kalau yang jurnal luar ada yang dapat enggak ya kemarin ya? Orang-orang luar sana kemarin dapatnya malah orang Afrika ya jadinya. Yang kemarin apa? Enggak. Tapi maksudnya mungkin orang Eropa Amerika kayaknya merahasiakan apa ya, eksperimen desainnya ke orang Cina ya. Kok nggak ada yang dapat ya? Dan harapan saya sebenarnya ada yang dapat, siapa sih yang make, kalau di Indonesia kayaknya nggak tahu ada yang make enggak itu. Nanti silakan di searching, moga-moga mendapatkan. Jadi kalau degree-nya lebih kecil kan berarti artinya dia apa? Terjadi pengurangan dari, karena itu run-nya kan, apa running dari eksperimennya itu. Ini tadi merujuk ke contoh depannya enggak? Oh, example 61 ini. Yang dapat example 61 berarti DC. Nah, berarti mau nego dengan sana tukar dapatnya merujuk ke yang 62. Wah, ya enggak ada. Nah, berarti ini cuma ada berapa ini? 3 berarti, padahal ini berapa? 9. Nah, berarti setiap contoh ada 3 yang ngerjakan. Itu nah, lumayan ada teman. Gimana? Nah, silakan. Ya, silakan kalau mau berembuk, asal harga cocok kan ya deal gitu kan. Berarti kan di setiap contoh dikerjakan. Nah, sekarang untuk Anda boleh milih problem atau nyari tadi yang kontekstual ya, memang ini enggak saya ini kan, karena bisa juga yang di problem ini merujuk ke contoh, kadang masih ada kaitan itu. Tapi saya lebih ingin melihat kenapa Anda supaya melihat bagaimana orang-orang yang make. Gitu. Karena Anda make sendiri kan nggak mungkin. Gitu. Anda mau menerapkan ini eksperimen di lapangan, biayanya yang nggak ada. Gitu. Kalau bikin simulasinya bisa nggak? Jadi kita mengenerate itu. Sebenarnya masih memungkinkan itu. Jadi saya apa? Merandom apa, tapi kita harus tahu distribusi ininya karena kan makin normal nanti kan. Jadi mengenerate untuk yang level treatmentnya ini dan ini misalnya blok tuh mungkin masih bisa dapat itu. Ya silakan kalau mau nyoba dengan simulasi itu. Tapi kalau dengan yang tadi kita lihat paper, saya ingin lihat kenyataan aja yang make ada enggak itu. Nah kalau nggak dapat terus sebenarnya kalau yang tadi dapat yang di ini kan ada berapa? 4 apa? Maksud saya jadi kalau tadi itu dikurangi misalnya bloknya, kita coba dari kayak gitu untuk melihat efek apakah memang kayak tadi, jadi sebenarnya blok bisa dihemat kan, dikurangi dengan melakukan tapi compounding itu. Tapi dulu waktu saya yang untuk bimbingan saya S3 belum melibatkan aspek biaya loh uangnya. Sebenarnya fungsi biaya kan ada di sini. Jadi karena setiap eksperimen sebenarnya per ininya itu bisa jadi mahal, apalagi kayak yang pertanian yang butuh waktunya agak panjang. Gitu. Ini sekarang kalau saya lihat yang di jalan apa itu, diganti semua tanamannya itu, ini pas mau hujan nanti hidup enggak, itu saya lihat. Kan sekarang mereka pada apa, nggak mau dari nanam dari kecil langsung sudah besar ditanam itu. Ini yang jalan Kejayaan saya lihat tadi. Yang apa itu kan biasanya yang apa nama ini. Itu lagi dirubah. Itu nggak tahu ikut Sleman apa ikut kota gitu. Karena saya lihat pengaruh pemimpinnya perempuan itu ada. Gitu. Ini rektornya UGM langsung dimanis-manisin semua kan, bersolek semua. Gitu.
Iya kan, ini kan karena rekornya ini kan, kalau Sleman kan dulu istrinya bupatinya yang dulu kan, jadi dampingi suaminya lama-lama belajar jadi bupati kan. Nah, suaminya sudah ini berhentilah gitu. Kalau Gibran kan dampingi bapaknya jadi presiden, oh lama-lama saya bisa jadi wakil presiden lah gitu. Kalau saya dulu gara-gara ngikutin bapak saya jadi guru SD, jadi saya maunya waktu itu ingin jadi guru SD. Sama bosnya katanya, masuk guru SD, maunya masuk SPG dulu namanya kan kalau untuk jadi guru SD. Coba SMP dulu, nanti baru masuk biar jadi guru SMP. Gitu kan. Jadi enggak apa dari SMP tidak masuk ke itu tapi masuk ke SMA nanti masuk apa namanya kayak IKIP yang itu kan. Setelah sudah lulus SMA, buat dicoba jangan masuk ke IKIP-nya pilihan kedua pilihan ke satu sini. Jadi akhirnya ternyata pelan-pelan dengan halus bapak saya mengubah saya supaya jadi dosen. Nah, karena saya tetap senang di pendidikan, makanya waktu itu diterima di bank dibayar 600.000, di sini dibayar 25.000 milih sini. Kalau nggak karena sudah mania pendidikan, karena sudah terlanjur mainannya selalu di lingkungan sekolah kan. Depan rumah saya itu sekolah, SMP saya cuma jalan kaki, gurunya masih tadi jalan dari ruang guru, saya jalan dari rumah saya lebih dekat saya ke ruang kelasnya. Maka jadi selalu dipikirannya cuma adanya apa? Dunia pendidikan bayangin bang. Tapi sekarang ternyata akhirnya saya juga melihat uang juga gitu. Artinya karena pada saat saya melihat apapun ternyata berdampak. Awalnya gara-garanya mulai masuk ke dunia yang waktu itu risetnya gara-gara saya pertama keluar negeri kan oleh Eurotransplant Foundation. Anda bayangin Eurotransplant kira-kira kerjaannya apa? Amputasi organ tubuh gitu kan. Kan ada yang gini, ada yang ini lah. Mulai saya itu di situ sambil melihat-lihat ada yang forum-forum keuangan mulai jadi tertarik karena di situ dibalik itu uangnya kan mahal kan ongkosnya untuk ininya. Jadi lebih baik akhirnya setelah lihat uang, lihatlah hanya preventif lebih baik sebenarnya. Kalau udah terlanjur ginjalnya rusak, yo mahal juga itu. Dan belum tentu juga sukses kan itu. Nah, maka dia kan mereka banyak kombinasi beberapa ininya untuk Nah, sebenarnya kembali ke konteks eksperimen desainnya seperti apa. Nah, mereka kan akan merekam data dari setiap sebenarnya eksperimen. Maka yang generasi berikutnya relatif lebih berhasil. Hanya kan kesimpulannya apa? Harus anggota keluarganya kan. Kadang biasanya dari anaknya, yang ini dia lebih matching problemnya lebih bisa di anak. Ya oke, ini masih kita ada waktu kita bisa kembali tadi baru satu kan, baru di anak, terus berarti yang berikutnya yang ketiganya oke, ya benar? Oke, ya oke silakan. Nah minggu depan berarti kan ada 3 yang karena topiknya sama. Jadi saya harapkan searching moga-moga dapat ya ke seluruh dunia ya searchingnya ya. Dengan bahasa Inggrisnya aja, jadi mungkinan akan dapat apa dari seluruh ini saya ingin kayak apa mereka pada. Oh saya stop, saya scan dulu ya. Kalau LPDP dari S2 langsung terus setelah selesai langsung nyari bahasa S3 dibolehkan nggak apa suruh istirahat dulu? Oh lapor dulu tetap lulus terus ngajukan lagi beasiswa gitu. Ya kalau bisa langsung itu lebih baik kan kalau tapi pada saat itu sudah punya permasalahan ya. Nah saya banyak yang minta saya tapi sudah lulus lama banget itu. Saya sudah lupa dia sudah lupa terus apa lah itu susah kan memperbarui memori lagi. Dan biasanya kalau sudah kembali kan sudah ke kehidupan ininya masing-masing ada di. Nah kalau anda misalnya langsung sudah di bisa dapat perguruan tinggi yang support untuk langsung malah S3 sebenarnya lebih enak itu. Enggak, itu malah kalau bisa makanya ngambil topik S2-nya mulai berpikir
Tidak hanya dari sisi datanya yang baru, tapi metodenya mulai banyak dikembangkan. Kadang-kadang mengembangkan metode. Anda mungkin kan sekarang pakai metode apa kan? Anda berpikir ngapain kok kayak gini? Nah, mulailah dirasa ingin tahunya ada. Oh, nanti saya modifikasi apa ya? Saya apakan supaya menghasilkan. Kalau selama ini kan cuma ngasih ke datanya kan, bandingin antar dua metode. Kenapa dua metode itu berbeda? Kok satu lebih beda dari yang lain? Ngapain ini? Kan setiap metode itu pengembangannya kan ada motivasinya ya tadi ya. Untuk gini saya punya model baru lagi itu. Nah, itulah namanya jadi motivasinya dari suatu topik gitu. Nah, selama ini kadang saya perhatikan yang tesis kalau yang ingin lanjut S3 mestinya sudah mulai berpikir apa sih yang bisa dikembangkan dari yang saya kerjakan. Itu proposalnya nanti akan lebih matang atau kemarin masih susahnya di situ. Ya nggak harus sebenarnya, tapi punya apa? Kalau yang itu kan lebih enak kan, sudah memahami ininya, sudah punya ide modifikasi. Kadang malah yang masih S1 punya pikiran mau ngembangin. Ya kalau berhasil nggak apa-apa, kalau nggak berhasil ya pakai yang aja kan. Ngembangin kan ada maunya kan. Apa sih coba kan aja. Oke, silakan sampaikan atau yang ada dengan. Baik Pak. Baik, selamat siang Pak Gun dan juga teman-teman. Di sini saya izin mempresentasikan hasil dari pengerjaan saya untuk bab 6 di tugas 4. Nah, di sini mengenai desain faktorial 2K. Nah, desain faktorial 2K merupakan suatu penelitian atau eksperimen yang melibatkan sejumlah faktor di mana pada setiap faktornya hanya terdiri dari dua buah taraf. Seperti suatu penelitian terbentuk karena berurusan dengan dua macam temperatur ekstrim, rendah dan tinggi, dua buah mesin, lama dan baru, dua macam pegawai, pria dan wanita, dan seterusnya. Keterlibatan waktu, tenaga, dan biaya seringkali menyebabkan peneliti tidak mungkin melakukan eksperimen faktorial secara lengkap, terutama untuk K lebih dari 3 faktor, sehingga kombinasi perlakuan yang dihasilkan cukup besar. Untuk menghindari kekurangan tersebut, maka dapat menggunakan desain faktorial. Kemudian untuk model linear dan asumsinya. Untuk model linearnya sebagai berikut, di mana Y sama dengan mu, sigma I berjalan dari 1 sampai K, beta I, XI, ditambah dengan sigma I kurang dari J, beta IJ, XI, XJ, ditambah seterusnya, sesuai dengan jumlah faktor yang ingin digunakan, atau K yang digunakan, ditambah dengan E. Di mana Y-nya merupakan respon atau hasil pengamatan, kemudian mu-nya rata-rata umum dari respon, beta I efek utama dari faktor KI, beta IJ efek interaksi antara faktor KI dan faktor KJ, kemudian XI variabel indikator level faktor KI, misalnya min 1 untuk level rendah dan positif 1 untuk level tinggi. Kemudian E atau epsilon ini kesalahan acak yang diasumsikan berdistribusi normal dengan min 0 dan variasi konstan. Nah, kemudian untuk asumsinya di sini ada 4. Yang pertama independensi, kemudian normalitas, rumus kedastisitas, dan efek linear. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari analisis faktor 2K ini, untuk kelebihannya yang pertama yaitu efisiensi. Desain faktorial 2K sangat efisien untuk menyelidiki banyak faktor secara bersamaan. Kemudian analisis interaksi dapat mengeksplorasi efek interaksi antara faktor-faktor, sehingga membantu memahami hubungan yang lebih kompleks. Kemudian hemat biaya dan waktu. Dibandingkan dengan percobaan satu faktor, desain ini lebih hemat waktu dan biaya karena melibatkan kombinasi berbagai faktor dalam satu percobaan dan dengan waktu yang bersamaan. Untuk kekurangannya, kompleksitas. Jumlah kombinasi perlakuan bertambah eksponensial seiring penambahan faktor, yang dapat menyulitkan analisis jika jumlah faktor terlalu banyak. Kemudian sensitif terhadap ketidaksamaan asumsi dan sulit diimplementasikan dalam praktik. Nah, di sini untuk contohnya diambil dari example 6.1. Di sini menampilkan studi tentang pengaruh presentasi karbonasi, tekanan operasi, dan kecepatan pengisian pada tinggi pengisian minuman bersoda. Misalkan hanya ada 2 level karbonasi yang digunakan sehingga percobaan tersebut adalah desain faktorial 2/3 dengan 2 replikasi. Nah, dengan data sebagai berikut. Nah, kemudian dapat disimpulkan juga di sini berarti
ABC-nya rendah, kemudian A tinggi, kemudian yang ketiga itu B-nya yang tinggi, dan AB tinggi, kemudian ada C-nya tinggi, AC tinggi, dan BC tinggi, kemudian ketiganya itu tinggi. Nah, kemudian dihitung untuk efek-efek faktor utamanya, mulai dari yang independen atau masing-masing, kemudian interaksinya didapatkan sebagai berikut. Nah, kemudian dihitung juga summary-nya dan didapatkan ini efek estimasi summary untuk sampelnya itu efek estimasinya didapatkan sebagai berikut berdasarkan perhitungan manual yang di atas tadi. Nah, kemudian di sini sebelum hipotesis ini ada tabel ANOVA-nya, ini udah saya cocokkan di hasil R-nya itu sama. Jadi perhitungan manual sama perhitungan R juga udah sesuai. Ini sudah dicoba di-collab-kan? Di R Studio-nya, Pak. Berarti yang posit cloud, ini belum cloud? Oh, belum. Makanya nanti dipindah ke yang cloud. Oh iya, Pak. Saya sarankan lebih yang ke collab ya, karena yang posit agak lebih berat. Sekarang saya sudah tinggalkan, itu dengan posit cuma 1 semester aja. Setelah ada si collab, saya pindah ke collab ya. Jadi nanti silakan dipindah ke collab, atau pilih rantainya yang R ya. Oh iya, Pak. Di sana kan ada Python, ada R. Ada Python sama R. Ya, nanti terus dibikin href-nya di overlay-nya. Nah, kemudian dari hasil ANOVA dapat dilihat untuk nilai p-value yang kurang dari alfa. Di sini untuk Oke, sebentar. Ini Anda ambil dari buku ya? Iya, Pak. Kalau ANOVA Anda sendiri, hasilnya ANOVA sendiri, Mbak, yang punya Anda sendiri aja. Iya, Pak. Karena saya lihat ada kurang dari mesti punyanya buku. Oh iya. Di sini. Anda yang boleh nambahin kayak kita bikin sendiri ya. Iya. Jadi kemarin siapa yang jadi dia ditaruh dulu di terus dipindah ke overlay-nya lebih cepat itu. Bimbingan saya itu kok bisa kita bikin itu, jadi hasilnya gini kan ditaruh di kayak browsernya, terus nggak tahu dia pindah ke ini jadi lebih cepat itu ke overlay-nya. Daripada Anda pakai yang punya bukunya, lebih baik Anda punya yang Anda kan running sendiri kan sudah. Nah, pindah situ. Tanya-tanya trik-trik kayak gitu sekarang boleh tanya ke siapa? Si kita atau si kami ini, kadang saya kadang juga ini supaya saya ingin cepat kayak gini gimana? Karena kan kayaknya kok kerjaannya repot ya. Nah, sekarang kan efisiensinya bisa minta pengalamannya si tadi teman pinter tadi kan. Ini untuk hasil dari R-nya dengan angka yang sama. Di sini dapat dilihat untuk faktor yang memiliki pengaruh paling besar itu di faktor yang independen atau yang sendiri. Itu faktor A, B, dan C. Sedangkan Anda tahu bedanya itu bintang 3, bintang 2? Kalau ini tuh menandakan dia tuh nanti bakal signifikan di tingkat keberapa. Nah, kalau tingkat 3 ini berarti di sini dia mau menggunakan tingkat kepercayaan 100% pun sama, dia akan signifikan. Kemudian kalau misalnya apa? 100% padahal enggak kan? Cuma maksudnya itu mungkin 10.000 atau seper berapa ini pangkat minimal berarti 100.000 ya. Iya. Jadi pakai 100.000 aja masih 0 ditolak gitu. Nah, begitupun selanjutnya jika dengan bintang 2 berarti ini kan 1/1000 gitu kan. Ya, Pak. Terus ini 1/100. Kalau yang selama ini kita pakai kan alfa yang 1% kan 1/100 kan. Jadi dia nambahkan sampai dia lebih yakin lagi lah. Oke. Sedangkan untuk yang jika diinteraksikan atau digabungkan dengan faktor lainnya ini malah tidak signifikan. Sehingga dapat disimpulkan kalau berdasarkan dibukukan dengan menggunakan alfa 5% atau tingkat kepercayaan 95%, efek utama dari karbonasi, tekanan, dan kecepatan pengisian semuanya signifikan dan mempengaruhi tinggi isian secara independen. Sedangkan untuk interaksi tidak signifikan, yang berarti bahwa efek dari setiap faktor bekerja secara terpisah tanpa interaksi signifikan satu sama lain terhadap tinggi isian.
Kemudian dalam hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa fokus utama untuk meningkatkan atau mengontrol tinggi isian adalah dengan mengendalikan level faktor karbonasi, tekanan, dan kecepatan pengisian secara individu atau independen. Kemudian untuk contoh kontekstualnya dengan ini saya ngambil itu Pak, soal waktu praktikum di S1. Di mana ada S1-nya? Di UII. Iya, apa itu? Praktikum apa ini? Praktikum rancangan percobaan. Nah, berarti tapi kan berarti sumber datanya dari mana loh ya? Sumbernya harus ada ya. Ya itu. Karena ini memang eksperimen sendiri bener gitu apa? Kurang tahu sih Pak, ini soal praktikumnya ngasih data ini. Asisten praktikum. Nah, maksud saya sekarang harus kehati-hatian kalau saya dikasih sumber data harus jelas ya, karena itu dari mana apa nanti tolong di ini ya diperhatikan ya. Kalau saya malah lebih senang dari sumber dari jurnal karena itu adalah apa memang terpublish sudah kan itu. Kalau saya itu kalau diambil dari mana orang itu nggak berkenan ya. Maka saya baca di kelas praktiknya sini juga kalau apa punya data kalau bisa sumbernya jelas. Kalau Kaggle ya Kaggle itu kan jelas kan itu. Kalau ada apa-apa Kaggle yang disalahin. Ya nanti jangan di karena ini kecuali waktu itu ada alamatnya loh ya. Datanya diambil dari mana jelas ininya alamatnya mana. Nggak ada kan informasi dari mana kan? Nggak ada lah. Karena waktu masa kan ada katanya kan. Mas asisten itu di mana datanya gitu kan. Maka saya kan dari buku aja kan sudah aman kan. Kalau kita ambil ya jadi sebenarnya sama jadi favoritnya kan Kaggle gitu. Kalau dia BPS, itu BPS nggak mungkin hanya data rancangan percobaan. Kalau Kaggle ada sudah dicoba? Data rancangan percobaan dapat di Kaggle? Sudah coba dicari belum? Karena Kaggle itu paling apa sudah cuma saya nggak tahu itu Kaggle punya siapa terus ini. Karena baru banyak juga loh hadiahnya besar loh. Ada yang tapi masih kalah gitu. 50.000. Udah itu bener enggak? Ya hanya segitu itu loh saya. Nah, coba aja nanti di ini ya karena di malah tantang ada kompetisinya. Ya kan nanti tinggal apa nanti tapi sementara kan ada masih alamatnya kan itu kan. Ada alamat yang dituju masih. Terus jalan buntu kan ini. Apalagi soal apa data dari dosennya waktu kuliah lah itu kuliahnya kapan dosennya ngambil dari mana lah ini yang sekarang saya jadi sudah mulai ngurangin tadinya kan kadang ngambil data dia sekarang sudah selain ngambil dari mana sudah mulai mikir juga kan ya udah ambil buku baca saya sudah ya itu kan lebih enak kan memang dari buku itu sudah aman sumber ini ya, oke silakan lanjut dulu sementara di sini dengan data percobaan untuk mengembangkan proses etsaplasma. Proses etsaplasma digunakan untuk mengkasar permukaan pada skala mikroskopis. Permukaan komponen biasanya digores dengan gas proses reaktif yang memberikan efek kimia dan fisik pada permukaan. Terdapat 3 faktor yang diujikan. Di sini A yaitu celah, B aliran gas, dan C untuk kekuatan RF dengan 2 kali replikasi. Dengan cara yang sama, kemudian diperoleh hasil alfanya sebagai berikut. Di sini dapat disimpulkan untuk faktor yang memiliki signifikan yaitu faktor A, kemudian C, dan juga interaksi antara A sama C. Sehingga faktor utama untuk meningkatkan mengontrol tinggi isian ada mengontrol perubahan mengontrol proses etsaplasma dalam pengembangannya yaitu adalah faktor A, C, dan juga interaksi antara A dan C. Ya, oke, jadi nanti mungkin untuk teman maka lebih senang arif dari penelitiannya orang biologi ini karena pakai mikroskop kayaknya mungkin orang biologi atau orang yang kadang menggunakan mikroskop untuk mengukur atau untuk dapat datanya. Yang jelas memang kuliah rancangan percobaan ini kita mau tidak mau harus menggunakan tadi dari entah buku atau jurnal.
Tapi saya lebih memang jurnal, karena apapun dia, moga-moga ya yang di jurnal itu datanya memang dia sumbernya juga jelas, datanya juga nggak jelas lagi lah, itu juga khawatir terjadi rangkaian pelanggaran-pelanggaran itu. Nah, kadang sekarang saya juga lihat jurnalnya, lihat si penulis jurnalnya dia dari mana, karena untuk hati-hatian aja ini. Karena kalau yang pakai kayak satu, kira-kira apakah ini produksi data? Enggak, itu produksi data cuma data tiap tahun. Tapi kalau yang lihat data sendiri, kembali ke data simulasi itu lebih aman, karena kita mengenerate sendiri. Tapi di kita di sini ada yang mau mencoba mengenerate, caranya gimana? Kan harus errornya kita bangun dari yang normal kan. Terus nanti dari setiap treatment kita mau masak, ada berapa nanti kan akan dapat responnya. Ini per sel jadinya. Generate satu gitu, kalau nggak ada replikasi. Tapi kalau ada replikasi kan berarti lebih dari satu. Kan generate normal bisa ya? Ada kan di R, ini kan random normal. Tinggal mau nilainya berapa. Kalau errornya kan masih mesti 0 sigma kuadrat, nah sigmanya mau berapa. Ya nanti silakan kalau memang ingin mencoba, boleh aja di eksperimennya jadi dipakai menggunakan simulasi eksperimennya. Oke, saya kira untuk hari ini mungkin sudah cukup. Jadi minggu depan kita sudah nyoba ke ini, kita moga-moga ya semua rancangan kita coba besok yang full level fractional factorial design. Atau makin ke sini ada enggak? Kalau yang di S1 kalau di ini sampai apa rancangannya dulu? Tapi bloknya belum, jadi nggak pakai yang bloknya ya. Hanya rangsangan faktorial sudah itu ini kan tanpa blockingnya kan. Ya, oke, saya kira sudah cukup ya untuk hari ini. Oke, saya tutup.